Saudara-saudari terkasih, salam berjumpa lagi dimanapun kita berada. Pada hari Minggu ke-32 ini, kita kembali diajak bermenung lewat bacaan yang kita dengarkan agar hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam bacaan Injil hari ini, kita mendengar bagaimana kehidupan ahli-ahli Taurat yang senantiasa menjaga penampilannya demi pelayanan dan kepentingan pribadi. Dan kita juga melihat bagaimana seorang janda yang rendah hati mempersembahkan segala yang dimilikinya kepada Tuhan. Dalam pengajarannya, kita diajak untuk berhati-hati kepada ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan dan memakai jubah yang panjang, suka menerima penghormatan, dan duduk di tempat terdepan dalam perjamuan. Mereka juga menelan rumah-rumah janda, mengelabui orang-orang dengan dua-dua panjang. Sebagai manusia, baik umat, biarawan, biarawati, kita pasti terjerumus dengan sikap ahli-ahli Taurat ini. Baik dalam kehidupan kita dimanapun kita berada, baik secara sadar maupun tidak sadar. Akan tetapi hari ini kita diajak untuk kembali hidup dan bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita harus menyadari dan bersyukur bahwa pekerjaan apapun yang kita lakukan, baik sebagai seorang orang tua, seorang anak, seorang pelajar, seorang guru, maupun biarawan-biarawati, atau apapun pekerjaan yang kita lakukan, hendaknya kita melakukannya atas dasar iman dan cinta kasih Tuhan. Karena itulah kita semua menyadari perbedaan itu untuk menyempurnakan cinta kasih Tuhan. Saudara-saudari terkasih, saya maupun kita semua harus sadar bahwa terkadang memang kita butuh dihormati, butuh dihargai, membutuhkan materi. Akan tetapi melalui panggilan Tuhan sejak pembaptisan mengajak kita semua untuk menjadi pengikutnya yang sesuai dengan kehendaknya. Sebagai orang beriman, kita tidak dapat menghalalkan segala cara demi kepuasan atau kebahagiaan semata. Karena itu, sama halnya kita dengan ahli-ahli Taurat yang merampas hak si janda demi kepentingan pribadinya atau demi kehormatan semata. Namun kita harus melakukan segala sesuatu dengan norma yang ada demi mencapai tujuan kita. Kita juga harus menjadi sebagaimana janda yang dalam bacaan Injil tadi, dengan rendah hati menerima apa yang diberikan Tuhan dan bersyukur apa yang dimilikinya. Bahkan kita harus menjadi pelindung bagi mereka. Saudara-saudari, bahkan melalui Injil hari ini, kita diajak juga untuk beribadah kepada Tuhan dengan hati yang tulus ikhlas dan kerinduan dari dalam hati kita yang terdalam. Bukan supaya dianggap kita rajin beribadah sebagaimana ahli-ahli Taurat, namun agar kita semakin sesuai dengan kehendak Allah yang sederhana, taat, rela berkorban, dan pembawa kabar sukacita dalam kehidupan semua orang, membantu sesama kita yang membutuhkan. Saudara-saudari terkasih, kehadiran seorang janda miskin yang dikisahkan dalam Injil hari ini, yang memberikan derma dari kekurangannya, digunakan Yesus untuk mewartakan
siapa sesungguhnya pengikut dan penganut agama yang sejati. Dia memuji janda itu karena dia memberi dari kekurangannya sebagai ungkapan imannya. Bahkan dari seluruh yang ada padanya diberikannya. Persembahan yang janda berikan adalah buah dari iman, bahwa dia percaya bahwa Allah adalah penyelenggara atas kehidupannya. Sementara orang kaya memberikan dari kelebihannya, alih-alih dengan pemberian dengan hati yang tulus ikhlas, akan tetapi agar dilihat orang. Kita harus menyadari bahwa Tuhan tak pernah menilai pemberian umatnya. Akan tetapi Tuhan melihat bagaimana kita berusaha dan bagaimana kerendahan hati umatnya menerima dan memberikan anugerah yang diberikannya. Bahkan dalam kitab Raja-Raja juga dikatakan bagaimana Nabi Elia berjumpa dengan seorang janda yang sederhana dan kepolosan, melakukan apa yang diminta Nabi Elia. Suatu kejujuran yang terdalam bahwa janda dengan menyebut nama demi nama Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya saya tidak memiliki roti padamu. Apakah kita mampu seperti janda yang berani mengakukan apa yang ada dalam diri kita kepada orang lain? Karena imannya, janda itu memperoleh mujizat. Saudara-saudari terkasih, Tuhan menganugerahkan atau memberikan kepada kita rahmat yang berlimpah-limpah sesuai dengan rencananya. Kaya miskin adalah jalan-jalan Tuhan. Kebahagiaan tidak pernah terletak pada kekayaan maupun kemiskinan. Akan tetapi bagaimana kita mampu menerima dan mensyukuri pemberian Tuhan itu. Meskipun memberi dan diberi adalah kebiasaan hidup kita, akan tetapi memberikan dari kekurangan kita adalah sesuatu yang luar biasa dan bahkan jarang kita lihat. Saudara-saudari yang terkasih, marilah dengan hati terbuka, dengan hati yang sejati dan ikhlas membantu saudara-saudara kita yang sungguh membutuhkan uluran tangan kita. Kita harus percaya bahwa Allah itu Maha Rahim dan penyelenggara dalam kehidupan kita. Amin.